kata Nabi saat ditanya oleh sahabat, "Ayyu amalin ahabbu ilallah?" Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu apa ya Rasul? Apa dijawab Nabi? As-salatu ala waqtiha. Salat di awal waktunya. Komitmen salat di setiap kumandang azan berkumandang untuk kita mengambil fadilah keutamaan apa yang disebutkan oleh Nabi berupa amalan yang paling dicintai oleh Allah. Jika sudah selama ini di awal waktu, tapi masih juga kadang-kadang di rumah, komitmen sholatnya tahun baru, semangat baru, semangat untuk sholatnya juga baru berjamaah. 5 waktu dijaga berjamaah di masjid atau di musola. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bis sadaqatin aw ma'rufin aw islah bainan nas wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nutihi ajran 'azima. Shadaqallahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita senantiasa memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, qaulan wa fi'lan, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Memperbanyak kalimat alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Dan nikmat yang Allah berikan kepada kita hendaknya kita pakai kembali sebagai wasilah ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Salawat kepada Rasul, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayah dan bunda saudaraku, kita sekarang sudah berada di pekan yang keempat di bulan Muharram, masih bulan yang pertama di tahun baru 1447 Hijriah. Banyak pembicaraan di bulan Muharram ini ketika kita merasakan pergantian tahun yang baru, itu bicaranya adalah terkait dengan hijrah, peristiwa hijrahnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hijrah bagian penting dari syariat Islam. Banyak disebutkan di dalam Al-Quran tentang hijrah. Oleh karena itu, memang perlu senantiasa kita mengulang kaji apa dan bagaimana hijrah dalam Islam. Al-hijrah itu dalam pendekatan bahasa yang mudah sekalian, itu maknanya bisa berarti al-intiqal. Al-intiqal itu artinya berpindah. Sebagaimana Rasulullah hijrah dari Mekah ke Yathrib yang kita kenal dengan
itu bermakna komitmen untuk meninggalkan sesuatu atau at-taghyir, artinya berubah, meninggalkan satu kebiasaan yang sebelumnya kita sadari tidak baik, lalu kita berkomitmen untuk berubah, yang kedepannya kita tidak lagi lakukan hal buruk ini, tapi hari-hari kita kemudian kita isi dengan perkara-perkara yang baik. Itu makna hijrah dalam artian komitmen berubah dan meninggalkan perkara-perkara yang buruk. Kedua-dua hal ini masih relevan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Baik hijrah dalam artian al-intiqal ketika itu dibutuhkan, atau dalam artian al-hijrah tabaq atau taghayyur, berubah. Keduanya relevan terus sampai akhir hayat. Meskipun bagi penduduk Mekah, ya, setelah peristiwa hijrah dalam artian Nabi berpindah dari kota Mekah ke Yasrib, lalu kemudian pada saat Nabi sudah berhasil membangun sistem kehidupan yang berkemajuan, berperadaban di Madinah, lalu kemudian Nabi kembali ke kota Mekah. Dan pada saat Nabi kembali ke kota Mekah, itu penduduk Mekah menyerah begitu saja. Orang-orang kafir Quraisy di Mekah itu tidak melakukan perlawanan sedikit pun terhadap Nabi dan sahabat yang datang kembali. Jadi tidak ada peperangan, tidak ada angkat senjata, tidak ada pertumpahan darah. Makanya peristiwa itu disebutkan dalam sejarah Islam dengan istilah Fathu Makkah. Apa namanya? Fathu Makkah. Fathu itu dari kata fataha yaftahu, fatihah. Kalau di pesantren itu ada istilah Fathul Kutub. Fathul Kutub itu artinya membuka-buka kitab. Maka fathul itu artinya membuka, sama dengan pintu. Ana aftahul baba, saya membuka pintu. Kata fathul itu artinya membuka. Maka Nabi saat kembali bersama rombongan sahabat dari Madinah ke Mekah, itu orang-orang kafir Quraisy tinggal menyerahkan begitu saja kota Mekah tanpa ada peperangan. Seakan-akan Nabi dan sahabat itu sedang mengetuk pintu dan dia buka pintu itu untuk kemudian dia masuk ke dalam rumahnya. Makanya peristiwa itu disebut dengan istilah Fathu Makkah. Nah, itu hijrahnya Nabi dalam artian al-intiqal. Setelah Nabi kembali ke Mekah, itu Nabi mengumpulkan para sahabat dan bersabda. Nabi mengatakan la hijrata ba'dal fath. Nabi mengatakan, saudaraku sekalian, sahabat-sahabatku, setelah kita kembali ke Mekah, artinya kota Mekah itu kembali di bawah kekuasaan Nabi dan umat Islam. Nabi pun berkata kepada para sahabat, la hijrata ba'dal fath. Gak boleh ada hijrah setelah peristiwa Fathu Mekah. Artinya berlaku bagi para sahabat, orang-orang Islam yang mengikut kepada Nabi setelah mereka kembali ke Mekah, itu mereka gak boleh tinggalkan Mekah. Karena kalau mereka tinggalkan Mekah, nanti akan
dikuasai kembali oleh orang-orang kafir Quraisy. Makanya datang Nabi dengan perintah khusus, la hijrah ba'dal fath. Gak boleh ada hijrah lagi setelah peristiwa Fath Makkah ini. Dan memang Nabi dalam peristiwa hijrah ke Yathrib itu bukan kehendak Nabi, bukan keinginan Nabi itu ayah bunda. Setelah 3 tahun lamanya Nabi berdakwah secara sirran, secara diam-diam di kota Mekah, itu kemudian para orang-orang kafir Quraisy sudah mendengarkan dan menyaksikan bagaimana dakwah Nabi itu diterima oleh orang-orang Mekah, sehingga pada saat itu orang-orang tokoh-tokoh, pemuka-pemuka Quraisy, orang-orang kafir Quraisy itu berencana untuk membunuh Nabi. Mereka sudah membuat rencana untuk kemudian membunuh Nabi. Itu artinya kondisi Nabi pada saat itu terancam hidupnya. Makanya muncul datang kepada Nabi perintah untuk meninggalkan Makkah. Dan disampaikan dalam beberapa kitab sirah itu pada saat Nabi akan meninggalkan kota Makkah yang bunda sekalian, itu dia sempat menghadapkan badan dan wajahnya ke Mekah. Dia menghadapkan wajahnya ke kota Mekah, lalu dia berkata, wallahi la anta akramul biladi fil ardh. Demi Allah, Mekah, engkau adalah bumi, tempat yang semulia-mulianya di atas bumi Allah. Itu muncul dari lisannya Nabi sambil Nabi meneteskan air mata. Dan dia berkata, lau la anna ahlak, kalau bukan karena pendudukmu, hajaruni, mereka mengusirku dan akan membunuhku, aku tidak akan tinggal engkau selama-lamanya. Itulah ucapan Nabi sambil meneteskan air mata saat dia akan memulai hijrahnya meninggalkan Mekah menuju Yathrib. Dan terbukti dan peristiwa Nabi hijrah itu bukan hanya satu kali dalam sejarah. Dia sudah pernah hijrah sebelumnya ke Habasyah, sudah pernah juga sebelumnya Nabi hijrah ke Taif. Bapak Ibu yang sudah berangkat haji atau umroh mungkin sudah pernah singgah ke kota Taif. Tapi kota Taif ini dikenal, ya, penduduknya tidak menerima Nabi, membenci Nabi. Bahkan dalam sejarah disebutkan Nabi diludahi, dilemparin batu, dilemparin kotoran, mau digelindingkan batu besar. Karena kalau kita ke Taif itu adalah pegunungan-pegunungan yang unsur gunungnya itu batu-batuan, batu-batu besar. Sehingga dakwah Nabi tidak diterima di kota Taif. Sampai kemudian mereka gunung-gunung pada saat itu sampai berucap kepada Nabi untuk kemudian menghancurkan dan membinasakan penduduk Taif. Nabi tinggal mengatakan iya saja, tapi Nabi mengatakan jangan. Innahum la ya'lamun. Mereka itu karena tidak tahu aja. Sehingga Nabi kemudian mendoakan penduduk Taif ini suatu saat akan diisi oleh hanya orang Islam totaliti. Nanti suatu saat kata Nabi yang tinggal di Taif ini gak ada orang kecuali beriman
dia bukan tak mau, tetapi isinya itu tidak ada non-muslim. Berbeda dengan Jeddah. Jeddah itu banyak orang non-muslim yang berpakaian terbuka pun ada di Jeddah itu, apalagi di Riyadh. Tapi di Taif tidak. Padahal dulu penduduknya itu menolakkan, tapi Nabi sempat mendoakan penduduknya agar suatu saat semua yang tinggal di situ adalah orang yang beriman kepada Allah dan Allah memberikan sumber kehidupannya indah dari alam. Makanya Taif itu dingin, Pak. Dia pegunungan, bebatuan, tapi tanaman subur. Sayur-sayuran di kota Mekah itu banyak diambil, disuplai dari kota Taif. Dingin. Mau musim apapun di Saudi Arabia, kalau pergi ke Taif itu pasti tetap terasa dingin. Beda kalau kita di Mekah, di Madinah, itu terasa. Kalau musim panas sekali sekarang hari ini 42 derajat panas. Tapi kalau jamaah ada satu hari ziarah ke kota Taif, itu pasti merasakan di Taif beda, kok dingin. Nah, itu dua peristiwa di mana Nabi sebelum ke Yathrib, hijrah ke Yathrib, itu sudah pernah hijrah ke Habasyah, lalu ke Taif. Ya, kedua peristiwa hijrah itu Nabi ditolak. Yang kemudian hijrah yang ketiga ke Yathrib, penduduk Yathrib yang sekarang kita kenal Madinah, itu kemudian menerima Nabi, menerima sahabat-sahabat yang datang bersama Nabi. Sampai-sampai di antara sahabat yang menerima rombongan itu mengikhlaskan, memberikan cuma-cuma rumahnya, ya, tanahnya, kebunnya, bahkan mohon maaf, ketika dia punya istri lebih dari satu, dia rela untuk menceraikan satu istrinya untuk kemudian dinikahkan kepada sahabat yang datang dari Mekah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu luar biasanya penduduk Yathrib pada saat itu dengan tangan terbuka menerima baginda Rasul dan rombongan sahabat yang telah masuk Islam di saat itu. Bukan tanpa pengorbanan. Nabi itu di Mekah itu sudah hidup 40 tahun sebelum diangkat menjadi Rasul. 40 tahun. 40 tahun itu bukan waktu yang singkat. Kehidupan sudah matang. Apa-apa sudah ada. Usaha ada, kebun ada, rumah yang ditinggalin sudah ada. Rasulullah itu bukan orang miskin, tapi hidup dengan tidak mencintai dunianya. Hartanya dijadikan sebagai wasilah untuk khidmat kepada Allah, iya. Sebagaimana bahkan istri Rasulullah dinikahi pada saat berusia 25 tahun. 25 tahun sampai ke 40 tahun itu berarti Nabi bersama Bunda Siti Khadijah itu sudah 15 tahun. Bunda Siti Khadijah adalah konglomerat Mekah, salah satu di antara orang paling kaya di Mekah pada saat itu. Jadi Nabi itu bukan orang miskin. Sehingga hijrahnya Nabi dari Mekah, begitu juga sahabat-sahabatnya yang lainnya, Abu Bakar, Umar, kemudian Abdurrahman bin Auf yang kita kenal juga orang termasuk terkaya di Mekah pada saat itu dengan pengorbanan segala yang mereka sudah miliki. Makanya kemudian pada saat
Nabi dan sahabat sampai ke Yasrib, Nabi mengatakan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan kita itu Allah nilai berdasarkan niat. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, sesiapa yang hijrahnya adalah karena Allah dan karena Rasul, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya dia akan dapatkan pahala dari Allah dan Rasul. Wa man kanat hijratuhu ila imra'atin yankihuha atau ila dunya yusibuha, kalau hijrahnya itu untuk mendapatkan dunia, harta, jabatan, kekuasaan, termasuk untuk mendapatkan perempuan yang akan dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka pahalanya, balasannya dia akan dapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau dia niatnya untuk dapatkan perempuan, ya udah dapat perempuan, udah selesai itu aja. Kalau hijrahnya itu untuk dapatkan harta, dunia, kedudukan, udah Allah kasih dia. Tapi itu aja yang Allah kasih. Padahal niat ini, Bapak Ibu sekalian, kalau urusannya dengan pengorbanan harta, itu soal hati. Waslu syai', jiwa hati kita ini perlu menyengaja untuk sesuatu amalan yang baik. Cukup itu saja, itu niat. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran itu mengatakan, man kana yuridu thawabad dunya, sesiapa yang ingin mendapatkan di kehidupannya balasan dunia semata, fa indallahi thawabud dunya wal akhirah, padahal di sisi Allah itu Allah sudah siapkan dunia, Allah kasih, akhirat juga Allah kasih. Kok kita malah membatasi untuk dapatkan dunianya? Keliru kan? Allah siapkan dua, kita pilih dapat satu aja. Keliru kan? Itu berkali Allah sampaikan dalam Al-Quran. Makanya Nabi terangkan kepada para sahabat, luruskan niatnya. Kalau engkau niat hanya untuk mendapatkan harta, harta itu akan kamu dapatkan. Mendapatkan wanita, wanita itu akan kamu dapatkan. Tapi kalau kamu hijrahnya karena Allah dan Rasul, dunianya kamu dapatkan, akhiratnya juga kamu dapatkan. An-Nisa ayat 132. Jadi, saudara sekalian yang dirahmati Allah, terbukti begitu Nabi bersama para sahabat sudah diterima oleh saudara-saudara di Yasrib, yang kemudian orang-orang Yasrib ini disebut sebagai kaum Ansor. Kaum Ansor. Ansor itu dari kata Nasrun. Ada surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Nasrun itu artinya pertolongan. Al-Ansor itu artinya kaum orang-orang yang menolong Nabi dan para sahabat. Sedangkan Nabi dan sahabat yang datang dari Mekah itu disebut dengan muhajirin. Nah, begitu Nabi dan sahabat sudah mendapatkan tempat di Madinah, pertama Nabi membangun masjid. Dan di masjid itulah Nabi membangun sistem kehidupan, baik yang terkait dengan ibadah kepada Allah maupun yang terkait dengan bagaimana bermuamalah dengan sesama, baik yang terkait dengan bagaimana mewujudkan kampung Yasrib tadi itu menjadi kota yang kemudian terbukti kampung itu berubah menjadi kota, bukan hanya sekedar kota, tapi kota yang berkemajuan dan berperadaban. Maka dia disebut dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Munawwarah itu artinya memancarkan cahaya-cahaya, sinar-sinar kemajuan dan juga peradaban. Yang itulah kemudian dasarnya penduduk Mekah melihat, loh, Madinah lebih maju dari Mekah. Tidak bisa. Kalau seandainya Nabi Muhammad itu kembali ke Mekah,
kita suruh dia juga membangun yang sama sebagaimana dia membangun peradaban di Madinah. Dan kemudian Nabi pun balik ke Mekah. Nabi membangun juga sistem kehidupan yang pusat pembangunan itu adalah di masjid. Di mana yang benar? Masjid. Jadi masjid bukan hanya sekedar tempat untuk ibadah saja, tapi bagaimana membangun hubungan persaudaraan yang erat antara jiran dan tetangga, antara saudara dengan kerabat, antara ayah terhadap anak-anaknya, suami terhadap istri, dan hubungan yang harmonis terjadi di kalangan masyarakat. Bahkan antara umat Islam terhadap orang-orang kafir dibuat. Piagam Madinah itu di Madinah itu dibuat Nabi. Namanya Piagam Madinah. Piagam Madinah itu seperti undang-undang dasar bernegara. Coba bayangkan, 14 abad yang lalu Nabi sudah mampu membuat satu dokumen penting dalam menjalani sistem kehidupan berbasis Islam, baik terhadap sesama umat Islam juga terhadap orang di luar Islam. Itu Piagam Madinah luar biasa. Kamu sendiri yang dirahmati Allah, karena itulah kita tinggal mengikuti sistem yang sudah dibangun oleh baginda Rasul SAW. Kalau baginda Rasul dalam kemajuan kehidupan duniawinya asasnya adalah masjid, maka kenapa kita tidak membangun segala kebaikan yang akan kita buat di tengah-tengah masyarakat itu berbasis masjid. Di samping masjid Nabawi itu di Madinah, Nabi membangun suk. Suk itu artinya pasar, yang kemudian sekarang sudah nggak ketemu kita. Kalau di bawah 2017 itu masih ada pasarnya. 2017 yang lalu ya, itu masih ada pasarnya. Tapi sekarang sudah nggak ada. Pasar itu sudah berganti, berpindah di bawah-bawah hotel, funduk. Ya, jadi setiap hotel itu di bawahnya itu adalah perbelanjaan. Bahkan kalau bagian belakang mau Vinvi, Taiba, itu segala macam di belakang Masjid Nabawi itu favoritnya ibu-ibu karena tempat sholat ibu-ibu juga dekat situ. Pintu 327 sampai pintu 338 atau sampai ke ujung. Itu mall di bawah Movenpick itu sepanjang itu semuanya mall besar. Nah itulah pasar. Jadi kehidupan dibangun oleh Nabi secara spiritualitas di masjid, dan sistem pertahanan, sistem kehidupan dibangun berbasis masjid, tapi sistem ekonomi juga dibangun dekat-dekat dengan masjid. Begitu juga berlaku sampai sekarang yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan ayat semuanya dapat Allah mudahkan untuk kemudian kita sampai ke kota suci Makkah dan Madinah. Nah itu hijrah dalam artian al-intiqal, berpindah. Allah sampaikan dalam Al-Quran, wa may yuhajir fi sabilillah, sesiapa yang hijrah di jalan Allah, yajid fil ardi murawaman katsira wa sa'a, maka dia akan mendapatkan di atas bumi Allah itu murawaman katsira wa sa'a, tempat yang sangat luas dan rezeki yang sangat lama, seperti mana Nabi dan sahabat. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah, sesiapa yang keluar dari rumahnya untuk kemudian berhijrah menuju Allah, kemudian datang kematian kepadanya, belum sampai lagi ke tujuan tapi sudah meninggal, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka pahala hijrahnya sudah dia dapatkan. Bapak Ibu pernah dengar orang yang sudah membunuh 100 orang
yang kemudian dia bertobat, kemudian dinasihati oleh ulama, kamu tinggalkan kampungmu selama ini yang kamu di situ bergaul dengan orang-orang jahat, kamu pindah ke tempat orang-orang soleh. Tapi belum lagi sampai ke tempat orang soleh itu, tapi dia sudah kuat niatnya. Di tengah jalan dia meninggal dunia, yang kemudian terjadi perdebatan yang disebutkan dalam kisah antara malaikat rahmat dengan malaikat azab. Malaikat rahmat mengatakan dia sudah bertaubat, dia hak saya, dia harus saya bawa ke surga. Tapi malaikat azab bilang tidak, ini sudah membunuh 100 orang, nggak berhak dia masuk surga. Dia hak saya harus bawa dia ke neraka. Yang kemudian Allah putuskan dia lebih dekat kepada pertaubatannya daripada masa lalunya, yang kemudian dia masuk surga. Nah itu peristiwa hijrah. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, kalau misalkan ada saat tertentu kita tinggal di kampung yang diisi oleh banyak orang yang jahat, pelaku dosa, kita nggak bisa kita nyaman beribadah di tempat itu. Maka hijrah. Nah, peristiwa hijrah ini masih terlepas. Tapi yang kedua yang paling utama hijrah itu adalah taghayyurat. Yang kedua tadi itu berkomitmen meninggalkan semua perkara yang buruk dan berubah menjadi lebih baik. Nabi mengatakan al-muhajiru man hajara ma nahallahu. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi bersabda, sesungguhnya orang yang berhijrah, sebenar-benarnya hijrah adalah orang yang kemudian berkomitmen meninggalkan semua perkara yang dilarang oleh Allah untuk dilakukan. Tinggalkan, berubah menjadi orang yang lebih baik. Itulah hakikat orang yang berhijrah. Ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan di sidang. Minus 5 menit. Ya, cukup lagi. Saya pas. Silakan. Silakan diminta. Tidak ya? Ada? Tidak ada? Jadi itu hijrah yang pertama tadi itu panjang lebar kita membahas hijrah dalam artian intiqam. Hijrah yang kedua ini yang kita paling butuhkan hari ini, yang berarti komitmen meninggalkan perkara yang buruk dan melakukan perubahan. Jika selama ini misalkan sholat 5 waktunya masih ada yang bolong, tahun baru semangat baru, ya kan Ibu? Semangat baru, jangan lagi ada yang bolong dong, ya kan? Jika selama ini misalkan sholat 5 waktunya udah terjaga, tapi masih ngolor-ngolorkan waktu, ya kan? Suka mendengar aja, udahlah nanti adalah. Dan tahun baru nih Pak, ya Bu, tahun baru semangat baru, komitmen baru. Oh nggak bisa, karena kata Nabi saat ditanya oleh sahabat, ayyu amalin ahabbu ilallah, amal yang paling dicintai oleh Allah itu apa ya Rasul? Apa dijawab Nabi? As-salatu ala waqtiha. Sholat di awal waktunya. Komitmen sholat di setiap kumandang azan berkumandang untuk kita mengambil fadilah keutamaan apa yang disebutkan oleh Nabi berupa amalan yang paling dicintai oleh Allah. Jika sudah selama ini di awal waktu tapi masih juga kadang-kadang di rumah, komitmen sholatnya tahun baru
semangat baru, semangat untuk sholatnya juga baru berjamaah. 5 waktu dijaga berjamaah di masjid atau di musola. Nggak ada sebaik-baik sholat kecuali sholat berjamaah. Apalagi udah pernah saya sampaikan sama kita di sini, ayah bunda sekalian, kalau bacaan kita kurang, gak usah sholat sendiri, ya. Pemahaman kita terhadap bacaan sholat juga kurang. Saya yakin banyak jamaah yang nggak paham apa yang dia baca. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Nah, itu paham nggak kita baca-bacanya? Paham atau tidak? Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, Allahumma ighfirli. Pilihan bacaan saat berbuat sulit itu. Tahu tak kita itu artinya? Kalau belum lagi paham seluruhnya, itu berarti tingkat kehusukan sholat kita itu mesti kurang. Saya tidak mengatakan tidak khusyuk, tapi mesti kurang. Kekurangan inilah kita sempurnakan dengan sholat berjamaah yang mudah. Kenapa? Karena kalau kita sholat berjamaah ini kayak sholatnya imam, sholatnya kita. Bacaannya imam, bacaannya kita. Gerakannya imam, gerakannya. Pahalanya imam, pahalanya. Dosanya imam, bukan dosa kita. Itu Pak. Maka istimewa Islam itu jadi gak usah perkarakan imam ini, gak usah. Kalau memang jamaah tidak suka dengan imamnya, sepakat ganti ya. Kita lebih baik, karena tidak apa yang makruh menurut ulama secara fikih berimam kepada seseorang yang dibenci. Bahkan ada yang mengatakan tidak sah sholatnya. Bahaya itu. Ya, kita tetapkan imam ini untuk kita ikuti. Sebagaimana yang harus tadi, innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu ditetapkan untuk diikuti. Makanya bacaannya kita ikuti, gerakannya kita ikuti, pahalanya kita ikuti, dosanya yang kita ikuti. Dan tidak ada sebaik-baik sholat 5 waktu kecuali kita menunaikannya secara berjamaah. Dan maksud berjamaah itu adalah di masjid atau di musola. Jelas ya tidak? Jadi rangkaian komitmen hijrah kita itu jelas. Semangat baru untuk berubah menjadi lebih baik. Makanya yaumuhu sawa'an min amsi, sesiapa yang hari ini sama dengan yang kemarin, faqad khasir, maka dia orang yang tergolong rugi. Wa man kana yaumuhu asyarru min nafsihi, sesiapa yang hari ini lebih buruk daripada yang kemarin, fa huwa mal'un, dia terlaknat, tercela. Yang terbaik bagi seorang muslim itu adalah man kana yaumuhu khairan min amsihi, sesiapa yang hari ini lebih baik daripada hari-hari yang lalu, fahuwa mu'min, maka sesungguhnya dialah orang yang tergolong beruntung. Jadi
ambil hikmah dari segala peristiwa hijrah yang dilakukan oleh Nabi dan juga sahabat, serta nasihat-nasihat Nabi terkait dengan hijrah yang sesungguhnya di zaman kita sekarang. Yang paling dituntut hijrah itu adalah bagaimana setiap tahunnya kita berubah menjadi lebih baik. Itu yang mau saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluma tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma habibna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum